funky. Halo semuanya, perkenalkan aku Michelle Afriana Hilman dan aku merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi di UPN Veteran Jakarta tahun angkatan 2021. Kali ini akan ada pembahasan menarik nih. Nah, mungkin saja kalau kalian yang sudah awam mendengarnya, ini merupakan toxic positivity. Nah, bagi kalian yang udah tahu, aku tuh yakin banget pasti kalian merasa sangat relate dan lagi senyum-senyum sendiri nih. Nah, bagi kalian yang belum pernah mendengarkan kata toxic positivity, harap mengambil cemilan untuk menonton videoku kali ini. Menurut riset yang sudah aku lakukan tentang apa sih toxic positivity, kenapa sih toxic positivity itu harus diperbincangkan? Nah, toxic positivity itu memiliki arti bahwa suatu kondisi di mana kita diharuskan bersikap menerima semua kejadian dalam hidup kita, mau itu senang, sedih, marah, atau takut, dengan positif. Padahal itu kan merupakan emosi negatif kan. Nah, tidak ada nih aspek negatif yang dikeluarkan dari diri kita. Sekali lagi aku tekankan bahwa kita diharuskan menerima itu semua dengan positif. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah emosi negatif itu ya harus dirasakan dan harus dikeluarkan dan diekspresikan. Nah, terdapat sedikit cerita dari pengalaman pribadi aku yang aku rasakan mengenai toxic positivity. Yang kayaknya nih banyak banget nih. Nah, tapi aku itu masih ada di ambang-ambang. Apakah kejadian ini bisa aku sebutkan dengan toxic positivity? Nah, sedikit cerita bahwa aku sendiri nih berasal dari keluarga yang sudah berpisah. Namun sekarang aku tinggal bersama om dan tanteku. Nah, dulu sering sekali orang tuaku berkelahi. Namun saat itu yang dirasakan oleh Michelle saat kecil adalah hanya bisa menangis dan diam saja. Bisa aja saat itu aku marah besar, supaya semua kejadian itu berhenti sekejap. Namun, terdapat kata-kata yang masuk ke telingaku, yaitu, "Diam saja, kamu masih kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Berbahagialah saja. Toh juga masih banyak yang sayang sama kamu." Itu adalah kata-kata yang Michelle mungkin umur 10-12 tahun yang udah didengar saat itu. Nah, dari situ, apakah itu termasuk toxic positivity? Kalau memang benar kenyataannya, berarti dari kecil dong aku udah merasakan hal situ. Sedih sekali bahwa sampai sekarang pun masih banyak orang yang ditahan untuk tidak mengeluarkan emosi negatif yang mereka rasakan. Inilah salah satu sebab akibat di mana ini menimbulkan beragam mental illness yang juga diperbincangkan kan sekarang ini. Nah, apakah sudah ada orang yang speak up namun tidak didengar? Nah, toxic positivity bahkan sudah seperti budaya yang dilakukan di Indonesia. Padahal kita bisa loh berbuat lebih baik daripada ini. Nah, masih banyak juga orang yang belum bisa nih ngebedain antara toxic positivity dan positive mindset. Bahkan masih juga banyak orang yang tidak mengerti akan ciri-ciri orang yang terkena toxic positivity. Dari cerita sebelumnya, aku bisa memberikan kalian sedikit ciri-ciri siapa sih, apakah orang ini terjebak nih dalam toxic positivity. Nah, yang pertama, terbiasa menyembunyikan perasaan yang dialami. Yang kedua, selalu menghindari permasalahan. Lalu, biasanya orang ini tuh sering melontarkan kata-kata seperti coba lihat aja sisi positifnya. Yang kedua, masih banyak orang yang lebih susah daripada kamu. Ya, kata-kata seperti itu dan lain sebagainya. Lalu, merasa bersalah ketika mengekspresikan perasaan yang dialaminya. Itu tuh ciri-ciri yang menjadi umum di masyarakat. Namun, di ruang lingkup keluarga dan pertemanan pun ada juga yang seperti itu. Positive mindset berbeda sekali dengan toxic positivity. Aduh,
Ya iyalah, kata-katanya aja tuh udah beda banget kan. Nah, positive mindset sendiri merupakan sikap optimis yang dilakukan oleh seseorang untuk memandang setiap positif yang ada di dunia. Akan tetapi, gak ada nih unsur paksaan di dalam hal itu. Nah, toxic positivity juga nih guys, harus dihentikan demi menjaga kesehatan mental untuk generasi penerus. Jangan banget menahan perasaan kalian demi terciptanya suasana positif di sekitar kalian. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang bisa ekspresiin perasaan kalian? Ya kan? Semoga kedepannya kita juga terus menjadi pendengar yang baik bagi orang di sekitar kita. Bukan hanya mendengar, namun kita juga bisa memberikan saran yang lebih membangun. Bukan cuman saran yang untuk mengarahkan supaya mereka tuh berpikiran positif terus, gitu. Nah, ada sedikit quotes yang aku catat kali ini, yaitu sometimes silence is more important than giving unreasonable advice. Begitulah bagaimana aku paham bahwa teman atau siapapun yang berusaha untuk curhat itu cuma mau didengar aja, dan curhatan itu mungkin aja bisa ngangkat beban mereka supaya gak makin berat aja gitu. Nah, sekian nih perbincangan yang udah aku sampaikan. Kalau ada kekurangan, mohon banget dimaafkan. Dan bukan cuma itu, kalau ada penyampaian yang aku lakukan itu ada kesalahan, mohon dikoreksi dengan memberi saran yang membangun agar aku dapat membenahi diri untuk lebih melakukan research pada topik ini. Terima kasih semuanya, and always listen to your heart.